Shalom, saya mau ajak kita baca satu Mazmur yang dari Mazmur ini setidaknya saya tahu beberapa lagu yang pernah diciptakan. Dan salah satu lagu yang cukup sering dinyanyikan memang diambil dari Mazmur ini. Ya, Mazmur 42, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Yang sering diambil itu dari ayat 2, ya. Mazmur 42 ayat 2 yang terjemahan Indonesia. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, diantaranya lagu As the Deer, ya. As the deer panted for the water, so my soul long after thee, ya. Jadi ini seperti rusa, ya, seperti rusa yang haus, ya, merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat yang keempat mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mungkin sebagian kita pernah mengalami masa-masa seperti ini, ya. Sepertinya orang lain tuh nanya kepada kita, mana buktinya Tuhan menyertai kamu? Mana bukti janjinya terjadi dalam hidupmu? Mana kuasanya yang sering dinyanyikan itu terjadi dalam hidupmu? Mana perlindungannya? Mana berkatnya? Kok kayaknya sama aja kayak orang lain atau bahkan lebih parah mungkin, ya. Lalu yang menarik adalah ini, tanggapan yang dibuat, ya. Ketika sepanjang hari orang entah ngomong langsung atau lewat tatapan matanya berkata, di mana Allahmu? Makanya dilakukan, ya, di ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi ini yang dia buat, ya. Sementara jiwa ini sedang gundah gulana, jiwa itu yang labil, ya. Makanya di Mazmur 23 dikatakan Engkau, ya Tuhan, ya, memulihkan jiwaku, ya. Kau menyegarkan jiwaku. Bahasa Inggrisnya itu memulihkan, restore, ya, merestorasi. Jadi waktu jiwa kita ini gundah gulana, kita bisa punya keputusan untuk bersikap mengingat, ya, bagaimana dikatakan di sini di ayat 5, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi artinya ingat pengalaman ketika kita di tengah kepadatan orang itu kita berlomba-lomba untuk segera datang ke tempat kebaktian, ya, dengan sukacita, dengan nyanyian syukur. Itu yang diingat, ya, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Jadi waktu kita mengalami tekanan, situasi yang gak enak, nampaknya kok banyak masalah yang belum selesai, mari arahkan pikiran kita mengingat bagaimana ada masa-masa yang kita pernah alami, yang juga akan kita alami selanjutnya. Penuh sukacita, mendalui banyak orang lain berlomba-lomba untuk segera datang di kebaktian dengan kerinduan yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu ayat 6 ya, ini dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ya, ayo kenapa khawatir? Ayo berharap kepada Tuhan. Nah, ya. Lalu ayat 8 ini ya, ini yang menarik ini. Kalau baca bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya adalah samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Tapi kalau kita baca bahasa Inggris yang King James ya, misalnya dikatakan deep calls unto deep at the noise of thy waters flows. Apa artinya? Kedalaman ya, memanggil kedalaman. Jadi deep itu sesuatu yang dalam ya. Jadi sebenarnya waktu kita datang beribadah atau kita sedang menghadapi masalah, kita perlu melihat ke dalam roh kita ya. Di kedalaman itu kita yang sudah terima Tuhan Yesus lahir baru, di situ roh kita itu sudah lahir baru, ada Roh Kudus, di situ ada Tuhan, ada semua deposit yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Nah, sebenarnya dalam kebaktian juga begitu ya. Kalau kita pelayanan juga begitu. Kita ini dipakai Tuhan untuk memberi makan kerohanian ya. Jadi bukan hanya sampai di level jiwa atau di level tubuh ya. Mungkin puji-pujian ya. Kita punya di gereja kita peralatannya lengkap, ada LED, pakai AC, musiknya keren, kita menari-nari. Lalu firman juga itu memuaskan ingin tahu kita ya. Tapi kita bergerak lebih jauh dalam tuntunan Tuhan, harus memberi makan secara rohani ya. Karena Matius 4 ayat 4 berkata kan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman ya, dari setiap rema. Dan Tuhan berkata di Yohanes 6 juga, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, rema yang aku sampaikan kepada kamu spesifik ke tiap orang itu sifatnya roh dan itu hidup, itu menghidupkan, give lives, memberi kehidupan. Nah, ini yang namanya deep calls unto deep ya. Dari kedalaman itu ya, itu menjamah kepada yang kedalaman lain, kepada orang lain ya. Jadi ini suatu yang tidak, kalau sudah sering ya belajar, kita dengan mudah bisa tap ya into the deep ya. Artinya kita bisa langsung masuk kepada kedalaman. Tapi kalau enggak, kita harus belajar meneduhkan diri. Gejolak jiwa nih banyak sekali ya. Kita perlu teduh dari semua logika kita, ya semua plan kita. Di Amsal dikatakan banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita perlu belajar teduh ya. Karena jiwa ini macam-macam ya, bisa kalau kita kekhawatiran tuh menghimpit firman yang mau berbuah itu jadi nggak berbuah. Tapi di sisi lain juga kelimpahan ya, kenikmatan hidup dan berbagai macam keinginan tuh bisa menghimpit firman juga yang kita dengar. Jadi kadang-kadang kenyamanan itu bisa membuat kita jadi malas ya untuk menantikan Tuhan dalam doa ya. Tuhan ada bersama kita, tapi kalau dikatakan menantikan itu adalah mengizinkan rohnya tuh mengajari kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang dalam, yang mengenyangkan roh kita. Nah, beberapa lagu ya, banyak lagu yang diambil dari firman Tuhan dari kitab Mazmur, di antaranya Mazmur 42 ini itu mengajarkan kita untuk masuk kepada kedalaman kerohanian. Deep call unto deep ya. Tidak hanya di level jiwa, segi pengetahuan, sesuatu yang mungkin enak, yang menghibur, tapi itu masuk ke dalam hati kita, di kedalaman roh kita. Dari situlah kita mendapatkan semua jawaban. Karena Efesus 1 ayat 3 berkata, kita sudah diberkati dengan all spiritual blessings, sifatnya rohani, di dalam alam rohani ya, di heavenly places. Disitulah kita teduh, kita mendapatkan semua jawaban kita. Haleluya, amin. Rindu
sekalipun